adalah tahun yang kelima. Ini ada beberapa peristiwa yang akan dibahas oleh penulis rahimahullah. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa tentang perang Dumatul Jandal. Tentang perang Dumatul Jandal. Mungkin ini agak asing kita dengar, karena mungkin yang sering kita dengar adalah perang Badar, perang Uhud, karena memang itu perang yang besar. Maka termasuk peperangan yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, setelah beberapa tahun yang sebelumnya ada beberapa peperangan, yaitu ada peristiwa yang pertama namanya perang Dumatul Jandal. Nah, di sini informasinya adalah berita tentang sekumpulan kaum musyrikin. Ini dalam kitab ada di halaman 433. Yaitu dikatakan oleh penulis rahimahullah, berita tentang sekumpulan kaum musyrikin di daerah yang namanya Dumatul Jandal ini. Disebutkan mereka, orang-orang musyrik ini melakukan pencurian, kemudian mereka membegal, kemudian dikatakan juga mereka mengganggu orang-orang yang lalu lalang di sana, dan seterusnya. Ini informasinya sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Dumatul Jandal ini adalah sebuah perkampungan. Itu letaknya kalau dari Madinah, kata penulis rahimahullah, ini jaraknya 15 malam. Mungkin kalau kita sekarang cek di map itu sekitar 7-8 jam perjalanan. Kemudian dikatakan dia ini lebih dekat ke Syrian. Kalau di kitab dikatakannya Syam Syria. Kalau Syam Syria jauh, tapi Syrian ini hanya 2-3 jam saja lah kalau sekarang. Kalau dulu mungkin bahasanya 5 malam. Maka karena Nabi SAW mendengar ada orang-orang musyrik yang resek, yang mereka melakukan pencurian, ganggu orang yang lewat, dibegal, diambil barangnya, dan seterusnya. Maka Nabi SAW dengar itu, akhirnya beliau pun ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang musyrik tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya menyelamatkan daerah tersebut dari kezaliman. Ini di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, itu dilakukan Nabi SAW ingin menggentarkan bangsa Romawi. Dan Nabi SAW ingin supaya orang itu tahu, setiap orang yang berada di kawasan tersebut, bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Sehingga dengan seperti itu mereka tidak akan pernah berpikir untuk memerangi Nabi SAW, karena mereka bakalannya udah takut duluan. Sehingga akan dilakukan itu oleh Nabi SAW. Dan di sisi lainnya, tentunya Nabi SAW ingin menyebarkan dakwah, sehingga orang itu mengenal dakwah. Dan Nabi SAW ingin menyampaikan dakwah ini kepada penduduk di perkampungan tersebut. Akhirnya sebelum berangkat, maka Rasulullah SAW mengangkat ada seorang yang bernama Siba bin Urfutah al-Ghifari. Ini diangkat
untuk menjaga Madinah, sebagaimana itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat nitipin Madinah kepada salah seorang sahabatnya. Ya, sekali waktu dititipin kepada Abdullah bin Umi Maktum, kemudian sesekali dititipin kepada fulan, dan kali ini dititipin Madinah itu kepada Siba bin Urfuthah al-Ghifari. Akhirnya setelah semua persiapan beres, beliau pergi berangkat bersama dengan 1000 pasukan sampai tiba ke tempat tersebut, Dumatul Jandal ini. Tapi ternyata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ternyata nggak ada orang. Kenapa? Karena mereka takut, sehingga mereka udah bubar duluan. Mereka udah ketakutan, mereka bercerai-berai, mereka udah bubar duluan. Ketika mereka tahu Rasulullah SAW akan merapat, langsung mereka pergi. Mereka ketakutan. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW sampai nginep beberapa hari, nginep sekian hari di lokasi tersebut, sambil mengirim beberapa pasukan ke sana dan ke sana kemari di beberapa titik untuk mengecek keberadaan mereka. Tapi ternyata nggak ada orang. Yang ada hanya binatang-binatang ternak aja, seperti onta, kambing. Akhirnya ini hitungannya ghanimah, rampasan perang. Diambil beberapa ekor, dibawa pulang. Setelah itu dilihatnya aman, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang lagi ke Madinah tanpa ada perlawanan apapun. Tapi tetap mereka mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Maka alhamdulillah ternyata tidak ada apa-apa. Ini terkait perang yang disebut sebagai Dumatul Jandal. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama adalah penjelasan tentang betapa parahnya kekacauan yang melanda daerah tersebut sebelum datangnya Islam. Di sana orang melakukan pencurian dengan bebasnya. Di sana orang melakukan pembegalan dengan bebasnya. Di sana orang melakukan kezaliman seperti itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana parahnya kondisi mereka sebelum datangnya Islam. Nah, ketika Islam datang, semuanya aman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang betapa sempurna dan bagusnya siasat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tentang keberangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Dumatul Jandal ini ternyata menghasilkan beberapa target. Yang pertama, memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengen memberi pelajaran kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Dapat targetnya itu. Kemudian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat takut bangsa Romawi. Dapat itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendakwahkan Islam. Dapat juga. Maka ini menunjukkan bagaimana sempurnanya siasat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sisi lain, pelajaran yang lain adalah ini menunjukkan ada penjelasan tentang kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti. As-sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nabi SAW dikasih oleh Allah, aku diberikan kemenangan
Dengan cara apa? Dengan cara musuh itu udah takut duluan dalam jarak sebulan perjalanan. Nabi pernah bilang, aku dikasih sama Allah, musuh itu udah takut duluan sebulan sebelum berangkat. Ini Nabi pengen berangkat, orang udah pada dengar, udah pada bubar. Jadi yang diomong oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata benar. Inilah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu orang-orang yang zalim itu tahu keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi mereka, maka mereka pun pada bubar. Padahal jaraknya sebulan perjalanan. Jadi nyampe lokasi kan informasinya 15 hari. Sebelum itu mereka udah pada bubar. Nah, ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan yang terakhir terkait bahasan ini, pelajarannya adalah disyariatkan mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Karena memang ketika nyampe di lokasi adanya onta, kambing yang dibawa pulang. Dan disyariatkan ngambil perhiasan, onta, kambing, perhiasan dunia. Ini dalam Islam disyariatkan demikian. Bagi mereka yang berjihad, bagi mereka yang menegakkan keadilan, mereka yang menyebarkan hidayah, bagi mereka yang menyebarkan kebaikan di tengah-tengah orang-orang yang berlindung di bawah panji Islam. Ini boleh mereka mengambil ghanimah. Ini pendek saja tentang pembahasan perang Dumatul Jandal. Lanjutannya adalah perang Khandaq, termasuk yang terjadi, ini peristiwa kedua pada tahun ke-5 Hijriah, atau nama lainnya adalah perang Ahzab. Dikatakan perang Khandaq, Khandaq ini adalah parit. Kemudian dikatakan perang Ahzab. Ahzab ini artinya kelompok-kelompok. Jadi kalau di perang Badar itu kan jelas ya, orang kafir dengan orang-orang Islam. Di perang Uhud juga jelas, orang kafir dengan orang-orang Islam. Di perang Khandaq ini, di perang Ahzab ini lebih parah. Jadi orang-orang Islam, para sahabat dan Nabi SAW itu yang dihadapi nggak cuma orang-orang kafir. Yang dihadapi itu berbagai kelompok orang dari luar dan dari dalam Madinah yang dikhawatirkan untuk memberontak ini. Makanya kalau dikatakan perang Khandaq karena memang dibuat parit. Khandaq itu parit di sekitaran Madinah. Kemudian dikatakan perang Ahzab karena mereka berkelompok-kelompok ingin menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, terkait penjelasan tentang perang ini ada 19 ayat dalam Quran surat Al-Ahzab yang menerangkan. Akan tapi di sini menariknya penulis rahimahullah menyampaikannya secara sistematis. Yang pertama dibahas tentang sebab terjadinya terlebih dahulu. Sebab terjadi perang Khandaq ini, perang Ahzab. Dan sebab yang paling kuat yaitu ulahnya para pemimpin Bani Nadir, orang-orang Yahudi ya, yang mereka singgah di Khaybar ketika mereka diusir dari kota Madinah. Nah, di sini disebutkan orang-orang Yahudi Khaybar
itu mereka merayakan kedatangan ya senior-seniornya lah, seperti itu. Kemudian mereka mengadakan pesta penyambutan, sebagaimana dijelaskan waktu peristiwa tahun keempat Hijrah. Bani Nadir ketika diusir dari Madinah, mereka lari ke Khaybar. Di situ disambut dengan hangat sesama orang-orang Yahudi. Nah, para pemimpin yang dimaksud adalah ada beberapa orang. Di antaranya ada Huyai bin Akhtab, kemudian ada Abdullah bin Salam bin Abil Haqiq, ada Kinanah bin Rabi bin Abil Haqiq, dan yang lain-lain. Mereka memandang mereka ini dihinakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi mereka ngerasa dengan diusirnya dari Madinah, mereka dihinakan, mereka direndahkan. Makanya mereka pengen balas dendam kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman di kala itu. Akhirnya mereka berangkat ke Mekah. Apa yang mereka lakukan? Mereka memprovokasi orang-orang kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya membentuk beberapa kelompok. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ingin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lihat orang-orang kafir Quraisy ini ternyata siap. Setelah mereka juga mengalami hal yang sama, mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Karena hitungan mereka, ini kok Rasulullah nih, Muhammad ini kok berhasil terus, menang terus, sehingga mereka juga ngalamin hal yang sama. Akhirnya orang-orang Yahudi yang datang ke Mekah menyesatkan tambah orang-orang kafir Quraisy ini. Jadi dibilangnya apa? Dibilangnya kalian orang-orang Quraisy, nggak dibilang orang-orang kafir Quraisy. Dibilangnya kalian orang-orang Quraisy berada di atas kebenaran. Itu Muhammad sama sahabat-sahabatnya yang sesat. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi ini bilang, kalian orang-orang Quraisy, agama kalian itu agama yang lebih baik, lebih afdal daripada agamanya Muhammad. Mereka, orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kalian lebih dapat hidayah ketimbang Muhammad dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sosial, dalam politik, dan seterusnya. Makanya kadang-kadang kita lihat mungkin ya di medsos ada orang yang menyerang dakwah sunnah, menyerang Islam. Jadi yang diserang itu Islam. Jadi dia membahasakan apa? Dia membahasakan yang ahlu sunnah itu dia, yang lebih ahlu sunnah adalah dia. Dan dia menyudutkan orang Islam yang sebetulnya orang Islam yang dia sudutkan berusaha berada di atas sunnah, berusaha mengamalkan sunnah, berusaha sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Melihat itu, ini kita jadi ingat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Quraisy. Jadi ngerasa kayaknya yang lebih ahlu sunnah adalah mereka, ngerasa Islamnya yang lebih benar adalah mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang ayat Quran, kata ulama, itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi.
Yang jadi patokan hukum, yang jadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Jadi secara umum lafaznya adalah pokoknya orang-orang seperti itu di kala itu. Berarti orang-orang sekarang yang seperti itu, ya sikap mereka sama dengan orang-orang Yahudi dahulu. Ya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari orang-orang yang seperti itu. Nah, terkait ini Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, surat An-Nisa ayat 51 sampai 52. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab?" Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi jatah dari sebagian Alkitab? Nah, mereka punya Alkitab. Mestinya dengan mereka punya Alkitab, mereka dapat hidayah. Tapi nyatanya tidak. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka lebih percaya dengan jibit dan tagut. Mereka lebih percaya dengan setan. Nah, di antara terjemahan jibit adalah setan. Kemudian tagut, segala sesembahan selain Allah. Jadi ternyata kitab yang mereka punya, Alkitab yang mereka punya tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ini orang-orang Yahudi punya Alkitab. Kalau orang-orang Quraisy, mereka nggak punya Alkitab. Mereka orang-orang musyrik. Mereka orang-orang kafir. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang kafir itu, haula, mereka itu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy di Mekah, ahda, lebih dapat hidayah minal ladzina amanu sabila, dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Nah, ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, ternyata apa yang disebutkan itu ada. Maka ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Dan kita tahu siapa yang dilaknat hari Sabtu itu. Siapa yang dilaknat jadi monyet, jadi babi? Orang-orang Yahudi. Wa man yal'anillah falan tajidalahu nasira. Orang yang dilaknat oleh Allah enggak bakal ada seorang pun yang menolongnya. Kemudian yang lainnya dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, setelah kejadian tersebut, mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi ini membiarkan orang-orang Quraisy itu mempersiapkan segala sesuatu karena ingin memerangi Rasulullah SAW, ingin mengalahkan Islam dan kaum muslimin. Dibiarkan itu mereka mengumpulkan laki-laki dari suku-suku mereka yang beda-beda dengan memasang tekad untuk berangkat menuju ke Madinah karena ingin memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mereka punya niatan ingin menumpas habis seperti itu. Kemudian dikatakan para pemimpin kejahatan tersebut itu mereka pergi menemui suku-suku Ghatafan, diprovokasi untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang suka memprovokasi, ini gayanya Yahudi dulu gitu. Datang ke suku ini, provokasi suku ini. Informasinya ada pembubaran masjid di satu tempat. Kemudian ketika dilihat ada orang-orang yang demo gitu, nggak setuju masjid didirikan di tempat tersebut, itu dilihat muka-mukanya bukan orang-orang kampung situ gitu. Nggak tahu tuh orang daerah mana yang diprovokasi gitu kan. Akhirnya mereka datang menolak pembangunan masjid. Inilah gayanya orang Yahudi. Datang ke suku mana, datang ke orang mana, diprovokasi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun setuju
Kenapa? Karena memang hati mereka sudah gelap. Kemudian di sisi yang lain, pengaruh orang-orang Yahudi ini ternyata omongannya kencang, omongannya kuat. Sudah hatinya gelap, kemudian ada yang ngompor-ngompori, tambah semangat. Sehingga mereka, orang-orang Ghatafan nama satu tempat, berangkat, dipimpin oleh seorang yang bernama Uyainah bin Hasan. Dan setiap suku-suku di sana itu berangkat bersama dengan pemimpinnya. Seperti misalkannya ada Bani Fazarah, ini pemimpinnya Uyainah. Kemudian ada Bani Murrah bareng sama pimpinannya, yaitu Haris bin Auf al-Murri. Ada lagi Bani Ashja bareng sama pimpinannya Mus'ir. Kemudian orang-orang Quraisy, ada orang-orang Ghatafan. Orang-orang Quraisy yang mimpin di kala itu adalah Abu Sufyan bin Harb. Dan masing-masing melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kemudian dikatakan orang-orang Quraisy ini mereka singgah di tempat yang bernama Majma' al-Ashyal. Ini dekat dengan Dumah, tempat bernama Dumah, antara ya Juruf dan hutan seperti itu. Kemudian informasinya pasukan mereka itu jumlahnya sampai 10.000. Dan itu pasukan terseleksi, nggak asal nimbrung begitu. Ada disebutkan dari kalangan Quraisy, kemudian Khuza'ah, dan para pengikut Bani Kinanah dan Tihamah. Jadi memang betul-betul ahzab, betul-betul berkelompok-kelompok begitu. Jadi nggak satu judul. Kalau di perang Badar kan satu judul, pokoknya kita lawan, itu Muhammad. Di perang Uhud satu judul, orang kafir. Ini enggak, mereka berkelompok-kelompok. Di perang Khandaq ini, di perang Ahzab ini. Kemudian suku Ghatafan mereka singgah di bagian timur kota Madinah, di Bukit Uhud. Jadi penyerangan yang akan datang atau serangan yang akan datang ini dari berbagai penjuru begitu. Nah, tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Isja'atkum junudun, ya ketika datang kepada kalian bala tentara. Ini orang-orang kafir yang tadi berkelompok-kelompok itu. Fa arsalna alaihim rihan, kemudian kami kirimkan kepada mereka angin topan atau angin yang berhembus, sehingga dengan itu mereka kocar-kacir. Ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian wa junudan lam tarauha, kami kirimkan tentara yang kalian tidak lihat. Malaikat-malaikat Allah dikirim membantu kaum muslimin. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi Allah sebutkan itu dalam Quran, bagaimana mereka datang berkelompok-kelompok dari berbagai arah, kemudian sama Allah dikirimkan angin, sama Allah dikirimkan tentara, para malaikat, dan akhirnya mereka pun kocar-kacir. Ini tentang sebab terjadinya perang tersebut. Kemudian yang bahasan berikutnya yaitu masalah penggalian
khandak, penggalian parit. Berarti yang didahulukan dari pembahasan ini memberikan pemahaman kepada kita kenapa namanya perang Ahzab, karena mereka datang berkelompok-kelompok. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim farihun, ya, setiap kelompok terhadap apa yang ada pada mereka itu mereka saling membangga-banggakan. Allah membahasakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 53, ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Atau mungkin kalau kita lihat dari kelompok-kelompok yang ada kata-kata hizibnya, kan kayak apa namanya, kelompok tuh ada mungkin organisasi gitu ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa. Tapi kan kalau NU bukan hizib NU atau hizib Muhammadiyah, yang hizib itu kan ada tahrir tuh, Hizbut Tahrir. Nah, kata-kata hizib yaitu kelompok. Ya, kata-kata hizib itu kelompok. Kalau di sini mereka ada suku anu seperti itu. Bentuk jamaknya adalah ahzab. Makanya ini perang dinamakan perang ahzab. Nah, kemudian yang berikutnya masalah penggalian parit. Ini yang menjadi sebab kenapa dinamakan perang Khandaq. Nah, dikatakan sebelumnya Nabi SAW itu mendengar tentang gerak-geriknya orang Yahudi, bagaimana mereka keliling ngompor-ngompori orang-orang di Mekah supaya menyerang kota Madinah. Kemudian bagaimana mereka membuat beberapa kelompok dari beberapa suku untuk menyerang Madinah. Itu sampai informasinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, minta pendapat kepada para sahabat. Akhirnya apa? Ada seorang yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, itu mengusulkan supaya dibikin parit, dibikin khandak ini di sekeliling Bukit Sila waktu itu namanya, sehingga posisi mereka itu menghadap ke parit itu, kemudian mereka membelakangi bukit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah setiap orang yang pengen menerobos, udah mereka serang duluan, karena mereka ingin menerobos bakalan nyebrang parit dulu. Nah, di situ bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk menyerang ketika mereka ingin menyeberang parit. Ketika mereka ingin berusaha menerobos parit, udah kejangkau serangannya dulu oleh orang-orang yang beriman. Kemudian juga ada usulan yang lain. Diusulkan perempuan-perempuan, anak-anak itu diamankan di benteng-benteng dan di bangunan-bangunan yang tinggi di kota Madinah, karena khawatir mereka nyerang ke dalam bahaya. Akhirnya mereka sepakat bikin parit. Kemudian kaum muslimin mulai menggali parit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi tugas. Ada yang gali parit, kemudian dibagi-bagi tugas. Setiap 10 orang itu menggali sedalam 40 hasta. Ini lumayan dalam ini. Akhirnya mereka pakai kampak, mereka pakai pacul, skop, dan yang lain-lain. Semuanya pada bikin parit itu. Kemudian bagi-bagi tugas, sebagian mindahin tanah, bawa disingkirkan kemana gitu, biar terbentuk itu parit.
Di antara yang dapat tugas untuk memindahkan tanah ada beberapa orang. Kemudian di situ ada juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kerja itu tanah-tanah pada mengotori badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ternyata sebagai motivasi kaum muslimin biar mereka juga kerja, melihat bagaimana lihat Rasulullah SAW sampai kotor-kotor seperti itu gitu, biar mereka juga semangat bekerja. Bahkan ketika mereka, ya mungkin kalau kita bilangnya berbalas pantun gitu ya, untuk penyemangat. Kalau mereka di kala itu berbalas kata-kata, berbalas syair. Nabi SAW ikut-ikut juga gabung, nimbrung, biar kerjanya lebih semangat. Jadi kayak tentara itu ketika mereka lagi berlatih, dulu kami waktu masih kecil SMP atau ketika SD ngelihat tentara lagi lewat di depan sekolah itu, mereka ada ngomong-ngomong apa gitu, penyemangat gitu kan. Komandannya ada di depan, ada di belakang. Kalau di sini Rasulullah SAW sambil kerja, mereka ngomong-ngomong penyemangat, Rasulullah pun ikut gabung begitu. Jadi tambah semangat. Ini terkait penggalian parit. Dan ketika dilakukan penggalian parit ini, itu ternyata ada beberapa mukjizat di situ yang terlihat. Ini disampaikan oleh penulis rahimahullah, ada beberapa. Yaitu diantaranya mukjizat yang terlihat di kala itu, waktu penggalian parit ada batu yang besar yang memang sulit untuk mereka hancurkan, sehingga mereka mengeluhkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah SAW lagi mindahin tanah galian gitu kan, sampai tadi kotor-kotor. Bagian orang yang gali ngeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata beliau, ya sudah, saya turun, saya yang gali juga. Awalnya Rasulullah bagian angkat-angkat tanah, sekarang turun ikut gali. Datang Rasulullah SAW menuju ke batu besar tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melilit perutnya dengan batu. Kenapa? Karena udah 3 hari nggak makan. Karena kita pernah dengar, jadi Abu Bakar keluar rumah, Umar keluar rumah nyari makan. Kalau kita keluar rumah nyari makan naik motor udah megang duit, tinggal mau beli apaan gitu kan. Ini informasinya, Abu Bakar keluar rumah udah ngikat batu di perut, 1 batu. Umar ngikat batu di perut, 1 batu. Papasan sama Nabi juga keluar nyari makan, di perutnya 2 batu. Ternyata lebih parah yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Asyaddul bala anbiya, tsummas salihun, tsummal amsal fal amsal. Cobaan yang paling berat itu cobaannya para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan yang semisalnya dan yang semisal. Jadi kalau Abu Bakar, Umar lapar, Nabi lebih lapar lagi. Nah di sini ketika ingin menghancurkan batu tersebut, Nabi ngikat perutnya dengan batu. Karena memang belum makan sampai 3 hari informasi. Ya mungkin minum, tapi yang jelas belum makan di sini. Nabi ambil itu cangkul, Nabi ambil mungkin palu dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW memukul batu besar tersebut sampai akhirnya pecah, jadi kecil-kecil, jadi pasir begitu, jadi bisa diangkat. Ini mukjizat. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian juga mukjizat yang lain ini diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasulullah SAW minta izin pulang. Wahai Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah.
Akhirnya Nabi SAW memberikan izin. Nyampe rumah, ketemu sama istrinya, dia cerita. Dia bilang, aku ngelihat ada sesuatu yang terjadi pada Rasulullah SAW, dan menurutku itu nggak bisa ditoleransi, ditolerir gitu. Maksudnya ngelihat Nabi datang pengen ngancurin batu, ngikat batu di perut. Wah, ini belum makan beberapa hari gitu kan. Cerita sama istrinya. Dia bilang, punya sesuatu nggak yang bisa dibawa buat makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia bilang, ada gandum sama seekor kambing betina. Kemudian kata Jabir, dia motong kambing langsung, kemudian istrinya giling gandum itu. Kemudian daging ditaruh di panci, diolah jadi makanan dan seterusnya. Kemudian Jabir ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adonannya udah matang, udah siap semua makanan itu. Dia bilang, ya Rasulullah, aku punya sedikit makanan. Berdirilah engkau bersama seorang atau dua orang. Jadi ayo kita makan dulu, tapi jangan banyak-banyak ya. Satu atau dua orang aja yang diajak gitu. Karena makanannya sedikit, nggak enak Jabir. Ketika datang banyak gitu kan. Tapi yang terjadi, Nabi nanya dulu nih, emang makanannya berapa banyak begitu. Kemudian disebutkan makanannya cuma segini dan seterusnya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wah itu mah banyak, gak sedikit begitu. Kemudian Nabi bilang, tolong bilang sama istri kamu, itu jangan dibuka dulu itu pancinya, rotinya yang udah jadi pakai adonan tadi itu. Pokoknya jangan dibuka dulu sampai saya datang. Kemudian Nabi yang tadi suruh dibilang, engkau sama satu dua orang aja, jangan banyak-banyak. Nabi diri, Nabi bilang apa? Hei orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, siap-siap berdiri semua, kita makan. Akhirnya mereka berdiri, datang. Kemudian ketika Jabir bilang sama istrinya, bahaya. Istrinya bingung, bahaya kenapa gitu. Nabi datang nggak cuma satu dua orang, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor diajak semuanya. Makanannya nggak cukup gitu kan. Akhirnya dia bilang, apakah Nabi nanya tentang makanan kepadamu? Kata istrinya gitu kan. Kemudian dia bilang, iya. Tapi amanahnya ya tadi, jangan dibuka dulu begitu kan. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansor, orang Muhajirin, silakan kalian masuk, jangan rebutan begitu, jangan desak-desakan. Akhirnya sama Nabi SAW itu makanan yang ada dipegang, kemudian dibagi. Yang saya pernah dengar itu, jadi ditutup, tangan Nabi doang yang masuk, bagi satu, sampai ternyata orang-orang Muhajirin dan Ansor semuanya pada kebagian makanan. Bahkan masih ada sisa lagi. Nabi bilang, ini masih ada sisa, buat kalian makan, buat bagi-bagi ke orang-orang yang belum pada makan. Nah, ini mukjizat. Makanan yang sedikit bisa cukup semua dibagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya mungkin yang terakhir ini, sebentar lagi insya Allah kita salat syuruk. Ya, kemudian yang terakhir, ini ada mukjizat diceritakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia bilang, ketika dia gali parit, dia mengalami
kesulitan karena ada batu besar. Waktu itu Rasulullah SAW dekat dia katanya. Nah, ketika Nabi SAW melihat Salman, kemudian dilihatnya Salman ini kesulitan karena ada batu besar, maka Nabi turun. Kemudian Nabi yang mencangkul di kala itu. Nah, ternyata ketika itu batu digetok oleh Nabi SAW, ini informasinya ada muncul satu kilatan. Jadi pas dihajar sama Nabi ada muncul satu kilatan. Kemudian dihajar lagi muncul kilatan yang kedua, dihajar lagi muncul kilatan yang ketiga. Ini Salman ngelihat itu heran, akhirnya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi nanya balik, loh tadi ternyata situ ngelihat ya kilatan yang muncul tadi. Iya, kata Salman. Kemudian dijelasin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kilatan yang pertama itu Nabi katakan Allah Subhanahu wa taala membukakan ada pintu Yaman. Kemudian kilatan yang kedua Allah membukakan kepada Rasulullah SAW pintu Syam. Dan kilatan yang ketiga Allah membukakan pintu belahan timur. Ya wallahu a'lam. Ini mungkin maksudnya adalah ketika perang Khandaq itu kan mereka diserang dari berbagai penjuru. Ya, diserang dari berbagai penjuru. Mungkin diserang dari arah, ya ini kan ada parit. Mungkin kalau ditarik ke belakang arah Yaman, ditarik ke belakang arah Syam, kemudian ditarik ke belakang arah timur. Karena suku-suku yang tadi berkumpul, kelompok-kelompok yang tadi berkumpul, ada orang-orang Quraisy singgah di mana, kemudian ada orang Ghatafan singgah dari arah mana, orang-orang yang suku-suku lain singgah dari arah mana. Ini artinya ketika ini terjadi, ini kabar sinyal dari Allah bahwa kalian bakal selamat. Allah selamatkan dari pintu yang ini, pintu yang ini. Mereka walaupun datang dari berbagai arah, kalian sekarang lagi bikin parit dan seterusnya, insya Allah bakal terjaga dari musuh-musuh kalian. Nah, ini barangkali pemahamannya ke arah situ gitu. Jadi muncul kilatan. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah menyelamatkan dari pintu Yaman, pintu Syam, pintu Timur. Artinya dari berbagai penjuru mereka datang, insya Allah kalian aman, kalian selamat. Ini terkait perang Khandaq, dan nama lainnya adalah perang Ahzab. Tapi masih ada lanjutannya lagi, insya Allah disampaikan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.